kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran 1. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2 dari buku tema 5 anak-anak, ada di halaman 1 sampai dengan 12. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Penny di rumah bekerja bersama keluarga. Penny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat gambar 1. Penny di sekolah pernah menang lomba. Penny menang lomba baca puisi. Lihat gambar 2. Penny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah gasing. Galah gasing dilakukan di lapangan. Lihat gambar 3. Penny berpengalaman juga di tempat wisata. Penny pernah pergi ke Raja Ampat. Lihat gambar 4. Baik, kita amati anak-anak. Pada gambar pertama, tampak Penny beserta keluarga sedang bersama-sama membersihkan kebun. Di sini di gambar kedua, Penny menang lomba membaca puisi. Di gambar ketiga, Penny bermain galah gasing bersama teman-teman di sekolah. Dan di gambar keempat, Penny pernah berkunjung ke Raja Ampat. Materi subtema 1 anak-anak, pengalamanku di rumah. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Penny asik membantu di rumah. Penny membantu ibu, ayah, dan kakak. Penny membantu ibu memajang dam dinding. Penny membantu ayah memperbaiki motor. Penny membantu kakak membersihkan kamar. Perhatikan kegiatan Penny berikut. Ayo mengamati anak-anak. Apa yang dilakukan Penny? Tampak pada gambar Penny sedang berusaha untuk mengambil jam dinding. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Ini tentu sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Materi pembelajaran 1. Jam dinding di rumah Penny mati. Ibu minta tolong Penny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Penny minta maaf kepada ibunya. Ayo mengamati anak-anak. Dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu. Dengarkan dengan saksama. Baik, ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Ini percakapan ibu dan Penny. Penny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Ya, Bu. Kemudian Penny melihat jam dinding. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Penny harus mengganti baterainya dengan yang baru, Bu. Maukah Penny mengganti baterainya? Mau, Bu. Penny naik di atas tangga. Hati-hati ya, nak. Ya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Penny kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Penny, Bu. Penny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya, nak. Kedepannya, Penny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Ayo mengamati anak-anak. Sudahkah kamu mendengarkan teks percakapan? Buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini ibu memberi satu contoh pertanyaan dan juga satu contoh jawaban anak-anak. Untuk membuat kalimatannya, kita harus menyesuaikan dengan isi dari teks bacaan tadi atau teks percakapan tadi. Dan jawabannya juga harus sesuai dengan teks percakapan tadi. Ini ibu beri contoh, apa yang dilakukan Penny kepada ibunya setelah menjatuhkan jam dinding? Ini jawaban teman.
Benny segera meminta maaf kepada ibunya. Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya di sini, kata tanya apa, ini kita letakkan di depan anak-anak. Menggunakan huruf kapital awalnya dan jangan lupa akhir kalimat tanya diberi tanda tanya di sini. Nama orang awalnya menggunakan huruf kapital. Dan untuk jawaban jangan lupa awal kalimat huruf kapital dan akhir kalimat tanda titik dan harus sesuai dengan teks. Lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Dengarkan percakapan di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Soal nomor 1, apa yang terjadi dengan jam dinding? Jawabannya, jarum jam dinding berhenti bergerak. Pertanyaan kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Tadi anak-anak sudah tahu, jawabannya adalah Benny. Soal nomor 3 anak-anak. Mengapa jam dinding jatuh? Tentu anak-anak sudah tahu, karena Benny kurang berhati-hati saat berusaha menjangkaunya. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Dengan cara menaiki tangga dan mengambil jam dindingnya. Soal nomor 5, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Benny segera meminta maaf kepada ibunya. Lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Coba lakukan bersama teman sebangkumu. Baik, Ibu bacakan percakapan Benny dengan Ibu. Maafkan Benny ya Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Tampak di sini jam dindingnya pecah anak-anak ini. Ayo mengamati anak-anak. Amatilah gambar berikut. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Tampak pada gambar di sini anak-anak, ini gambar jam dindingnya. Selanjutnya di sini alat ukur panjangnya yaitu penggaris. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Jadi penggaris digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nama lain dari penggaris adalah mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Tentu anak-anak pernah. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Contohnya, ini panjang kotak pensil. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuan ukuran yang ada di penggaris, tentu anak-anak tahu di sini sentimeter. Perhatikan percakapan berikut. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Jadi, satuan ukuran pada penggaris atau mistar adalah sentimeter anak-anak. Dan kalau disingkat itu cm. Bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh cara mengukur panjang benda dengan penggaris atau mistar. Di sini pangkal benda di sini harus lurus dengan angka 0. Ini untuk menghitung panjang benda dengan penggaris ini
harus dimulai dari angka 0. Tampak di sini ujung dari benda di sini menunjukkan angka 14. Berarti panjang dari ballpoint ini adalah 14 satuannya sentimeter. Ayo mencoba anak-anak. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Di sini ibu memberi beberapa contoh anak-anak. Ibu memberi 5 contoh. Nanti anak-anak bisa mencoba mengukur sendiri seperti yang sudah ibu contohkan cara mengukurnya tadi. Yang pertama, misalkan nama benda ballpoint, panjangnya 14 cm. Yang kedua, pensil, panjangnya 12 cm. Yang ketiga, karet penghapus, panjangnya 4 cm. Yang keempat, ini tinggi kelas anak-anak, panjangnya 9 cm. Selanjutnya, nama benda kotak pensil, panjangnya 20 cm. Ayo berlatih anak-anak. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris. Berikan tanda centang pada gambar berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Di sini tampak kotak tisu. Kotak tisu ini tentu bisa diukur dengan penggaris untuk panjangnya anak-anak. Jadi kotak tisu di sini kita centang. Ini. Selanjutnya di gambar kedua tampak gambar pintu anak-anak. Gambar pintu ini panjang. Kalau diukur dengan penggaris, misalnya penggaris 30 cm, ini tidak cukup. Jadi tidak kita ukur dengan penggaris. Selanjutnya di sini di gambar ketiga tampak gambar meja. Panjang meja di sini lebih panjang dari penggaris. Jadi, kita akan kesulitan kalau mengukur dengan penggaris. Jadi, tidak kita ukur dengan penggaris. Lanjut di gambar keempat di sini. Tampak tangga rumah. Tangga rumah di sini panjangnya lebih panjang dari penggaris. Agak sulit kita menghitung panjangnya dengan penggaris. Jadi, tidak kita ukur dengan penggaris. Di gambar kelima anak-anak, tampak di sini gambar figura atau bingkai foto. Ini bisa kita ukur dengan penggaris anak-anak karena panjangnya lebih pendek dari penggaris. Kita bisa gunakan penggaris 30 cm anak-anak. Ini kita centang. Soal ke-6 di sini ada gambar akuarium. Akuarium ini panjangnya lebih panjang dari penggaris 30 cm anak-anak ini. Jadi kita akan kesulitan untuk mengukur panjangnya. Maka kita tidak menggunakan penggaris untuk mengukur panjangnya. Ini tidak kita centang anak-anak. Ayo bernyanyi. Judul lagunya adalah Pelangi-Pelangi ciptaan A.T. Mahmud dengan birama 2/4 dan tempo sedang. Baik, ibu akan mencoba menyanyikan, anak-anak menyimak. Nanti anak-anak harus bisa menyanyi lebih baik dari ibu. Pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada 2, nada kuat dan nada lemah. Tanda seperti kurang dari ini anak-anak, terbuka ke kanan, artinya nada kuat. Tanda seperti lebih dari atau terbuka ke kiri, artinya nada lemah. Ayo berdiskusi anak-anak, kamu sudah mengetahui tekanan nada, baik nada kuat maupun lemah. Perhatikan kosakata pada teks lagu Pelangi-Pelangi. Coba tentukan panjang atau pendek bunyinya. Diskusikan bersama temanmu. Baik, ibu bahas anak-anak. Di sini sudah ada teks lagunya.
Di sini kita tentukan panjang pendek bunyinya. Kalau ada tanda titik, ini bunyinya panjang anak-anak. Kita cari yang pendek di sini. Berarti batasnya di sini. Ini pendek. Selanjutnya ini juga pendek. Merah, kuning, hi-nya tadi di sini anak-anak harusnya. Ini juga pendek. Ini juga pendek di sini. Selanjutnya di sini ini juga pendek. Pelukismu A di sini juga pendek. Siapa gerak di sini juga pendek. Ini pelangi-pelangi di sini pendek. Ini ciptaan Tuhan, ini juga pendek. Ibu lanjutkan sekarang yang panjang yang ada tanda titiknya ini anak-anak. Ini panjang. Hijau J-nya di sini juga panjang. Biru R-nya di sini panjang. Selanjutnya agung G-nya di sini panjang. Di sini gerangan, di sini Ng-nya panjang, dan Tuhan hanya panjang di sini sampai di sini. Garis bawahi teks lagu tersebut. Bunyi panjang dengan garis merah, bunyi pendek dengan garis biru. Di sini Ibu sudah memberi contohnya anak-anak. Di sini pelangi-pelangi. Ini yang pendek Ibu beri garis biru, yang panjang Ibu beri garis merah. Alangkah indahmu. Di sini pendek semua, Ibu beri garis biru. Di sini merah, kuning, hijau. Di sini merah, kuning, hijaunya yang panjang, ini merah. Di langit yang biru, ini R-nya yang panjang merah, yang depannya semuanya biru. Pelukismu agung, G-nya panjang diberi warna merah, kalau yang depan di garis biru. Siapa gerangan, ini Ng-nya panjang diberi garis merah, yang depan garis biru. Pelangi-pelangi, ini garis biru semua karena pendek. Ciptaan Tuhan, ini hanya panjang diberi garis merah, yang depan biru semua karena pendek. Bisa anak-anak? Ibu sudah cukup membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.